Senin ya di kelas mana Pak? Hari Jumat ya? Hari Jumat besok di kelas 8B. Oh iya nih, kebetulan saya ada tugas untuk mengobservasi kelasnya Pak Raka. Kalau boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita melakukan observasi, boleh? Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Raka, sebelumnya nih, apa harapan Pak Raka dari pembicaraan kita ini? Ya ini kan pra observasi ya. Harapan Pak Raka apa? Pendidikan dan pengajaran itu merupakan satu proses yang selalu berkembang dan selalu ada hal baru, selalu ada hal yang perlu ditingkatkan setiap waktu. Itu tidak bisa stuck dan dia begitu saja. Oleh karena itu kegiatan berbagi, kegiatan sharing dan juga mungkin kegiatan yang seperti ini yang sedang kita lakukan ya Bu, itu sangat bermanfaat untuk saya sendiri untuk selalu meningkatkan proses pengajaran pendidikan yang saya laksanakan ini. Karena dari proses berbagi ini saya juga bisa bertukar wawasan dengan Ibu, kemudian dapat mendapatkan banyak masukan juga dari Ibu gitu. Apakah pembelajaran yang saya laksanakan sudah sempurna atau masih ada yang perlu ditingkatkan, masih ada kekurangan. Semua itu kita tidak bisa mengetahui dari diri kita sendiri, tapi dari proses berbagi ini yang sedang kita lakukan juga bisa mendapatkan dari situ. Ya, jadi tujuannya ingin berbagi ya, terus juga ingin supaya muaranya adalah supaya pembelajaran kita lebih baik begitu ya Pak Raka ya. Yang baik Pak Raka, mungkin Pak Raka sudah menyiapkan RPP untuk observasi nanti. Alhamdulillah sudah seperti biasa. Iya, ya Pak ya. Seperti biasa kita mempersiapkan dulu rencana pembelajaran kita. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang Pak Raka ingin capai pada pembelajaran nanti apa Pak? Kebetulan di sini materinya kompetensi dasar 3.11 di pelajaran saya, yaitu pelajaran IPA mengenai getaran, gelombang dan bunyi. Nah, untuk pertemuan yang akan dilakukan besok, pelajaran yang akan dilakukan besok, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis besaran fisis pada getaran. Nah, dalam fisika ada berbagai besaran. Dalam getaran juga akan ada beberapa besaran. Nah, itu yang menjadi pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hubungan panjang tali dengan frekuensi dan juga periode. Nah, besaran yang akan dipelajari itu adalah frekuensi dan juga periode. Fisika berarti ini Pak ya. Iya. Kemudian Pak, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai melalui pembelajaran ini? Nah, kebetulan karena nanti dalam pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan metode praktikum, tentu saja yang akan saya kembangkan dari siswa yang pertama adalah kemampuan literasinya. Kemampuan literasi dari literasi sains dan juga literasi numerikal. Itu dari segi literasinya. Kemudian saya juga berharap dari metode yang saya terapkan dalam pembelajaran ini bisa meningkatkan daya nalar, meningkatkan sikap bernalar kritis pada siswa yang merupakan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Juga meningkatkan rasa ingin tahu, karena dari percobaan itu salah satu ciri khasnya itu bisa meningkatkan kedua aspek tersebut. Kemudian saya juga akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi dalam pendidikan pengajaran yang saya terapkan, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Kalau diferensiasi kontennya, saya tidak hanya mengajarkan dari satu sumber belajar saja, yaitu PowerPoint yang saya buat, tetapi juga mereka akan menggunakan virtual lab, laboratorium, dan juga berbagai sumber dari buku dan internet. Kemudian dari diferensiasi
prosesnya saya menggunakan metode praktikum. Nah, praktikumnya juga tidak hanya praktikum secara langsung, tetapi juga mereka akan menggunakan lab virtual. Jadi ini pembelajarannya tidak di lab aslinya ya Pak? Jadi ada yang di lab aslinya, ada juga yang nanti mereka bersama dengan murid lainnya di dalam lab, tetapi bukan menggunakan alat-alat lab, kita menggunakan HP karena di situ ada lab virtual yang di dalamnya kita juga bisa praktekkan yang menyerupai alat-alat asli laboratorium. Menarik sekali nih Pak Raka. Kalau boleh saya tahu, mengapa strategi ini Bapak pilih? Nah, saya sendiri tidak tahu guru-guru lain. Kalau saya sendiri merasa tidak semangat mengajar apabila siswa-siswa saya juga tidak bersemangat, tidak ceria. Nah, biasanya dengan melakukan suatu kegiatan, tidak dengan ceramah, gitu ya. Biasanya dengan hal-hal yang baru, mereka itu jadi semangat belajar. Nah, itu juga yang membuat saya semangat. Gitu ya Pak ya. Itu yang membuat saya selalu memikirkan strategi apa yang membuat teman-teman kira-kira menjadi semangat ketika belajar dengan saya. Atau apakah sebelumnya Bapak pernah punya pengalaman anak-anak kurang semangat kalau Bapak menggunakan metode yang biasa-biasa saja gitu ya Pak ya? Betul, seringkali seperti itu karena metode praktikum tidak selalu bisa dipakai setiap hari, karena praktikum itu jujur bagi saya melelahkan, menyenangkan sekaligus melelahkan. Nah, kadang-kadang ada materi yang tidak bisa dengan praktikum. Nah, itu saya sampaikan dengan ceramah dan betul saja gitu, anak-anak itu kurang tertarik, kurang antusias seperti saat praktikum. Jadi sebetulnya Bapak dari diferensiasi atau dari profil gaya belajar anak-anak, Bapak sudah bisa melihat nggak sih kalau nanti anak-anak Bapak nih gaya belajarnya kinestetik gitu ya Pak ya, mungkin ya? Kebanyakan kinestetik, karena kinestetik itu menurut saya mencakup visual, audio, dan semuanya. Iya gitu ya. Yang kinestetik. Dan buat mereka bergerak tidak diam gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi Bapak akan menggunakan strategi tadi virtual Laboratorium, virtual lab, juga medianya. medianya. Kemudian ada lagi Pak? Untuk tadi baru sampai diferensiasi proses ya. Oh, iya. Yang ketiganya diferensiasi produknya, rencananya setelah praktikum ini kan harus ada laporan. Nah, laporannya saya bebaskan, silahkan mau membuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk petikan, atau boleh juga dalam bentuk video. Itu juga diferensiasi produk nantinya yang sesuai dengan minat mereka, kira-kira seperti apa. Jadi tadi ya pengembangannya literasi, kemudian meningkatkan sikap kenalan kritis, meningkatkan rasa ingin tahu, dan belajar mendiferensiasi ya Pak ya. Strateginya Bapak menggunakan virtual lab, kemudian strategi praktikum secara virtual dan juga secara langsung. langsung juga. Baik Pak, kemudian nih langkah konkret apa nih yang Bapak akan siapkan untuk pembelajaran nanti Pak? Langkahnya ya yang pasti media-media yang saya siapkan harus jelas, tidak boleh membuat anak kebingungan gitu. Dan selalu saya melaksanakan atau menulis langkah-langkah dan kepotretannya, langkah-langkahnya kira-kira besok seperti apa supaya mengajar saya lancar. Kemudian saya juga memikirkan kemungkinan terburuk dan juga kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan siswa, agar saat ditanyakan saya tidak bingung menjawabnya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Biasanya kan ada siswa yang kurang mengerti atau kurang paham. Itu kemungkinan itu biasanya saya catat dan saya pikirkan juga jawabannya terlebih dahulu sebelum mengajar. Sudah siapkan segala upaya ya Pak ya. Kemudian dari siswanya sendiri Pak, apa yang mungkin Bapak akan instruksikan untuk disiapkan oleh siswa? Nah, sebelumnya saya sudah menginstruksikan untuk menulis LKPD-nya di buku tulis masing-masing gitu ya.
misalkan pada saat langsung di kelas itu biasanya ada yang cepet, ada yang lama gitu kan, akhirnya pada tunggu-tunggu gitu. Nah sehari sebelumnya saya sudah menyuruh mereka untuk menyiapkan di buku masing-masing supaya kenapa tidak satu LKS per kelompok, karena biasanya ada yang mengerjakan, ada yang menulis, ada yang tidak gitu. Jadi saya suruh semuanya untuk menulis di buku masing-masing, baru bekerjanya secara berkolaborasi atau berkelompok. Jadi di sini ada kolaborasi juga ya Pak ya. Berarti Bapak juga mengembangkan PSK-nya ya Pak ya, kolaborasi. Mungkin ada lagi yang akan ada yang perlu pengembangan lainnya? Ya, salah satu aspek yang sangat penting ketika belajar juga kan ada aspek emosional. Nah itu juga saya coba tingkatkan, kan nanti mereka biasanya kan ada siswa-siswa itu tidak semuanya berani untuk menunjuk tangan untuk presentasi dan untuk menjawab pertanyaan. Nah untuk mencari siswa yang akan berbicara ke depan tersebut dan mempresentasikan hasilnya, itu saya gunakan ice breaking. Jadi mereka menyanyi misalkan Manu Bidadari sambil menggilirkan atau mengasihkan goal point, mengasihkan suatu benda ke teman di sampingnya, terus sampai lagunya berhenti, itu pulpennya berhenti di mana. Nah siswa tersebut yang harus menjawab pertanyaan. Ya, berarti semua akan punya kesempatan untuk menjawab gitu ya Pak, untuk presentasi. Wah bagus sekali Pak. Jadi tidak ada lagi siswa yang malu-malu, yang atau tidak hanya siswa tertentu saja yang aktif gitu ya Pak. Strategi yang bagus sekali Pak. Baik Pak Raka, mungkin ini sudah tergambar. Saya nggak sabar nih untuk melihat pembelajaran Pak Raka besok. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tujuan pembelajaran yang Pak Raka rencanakan bisa dicapai. Terima kasih atas waktunya Pak Raka. Selamat siang. Selamat siang. Sekarang ada lagi teman dari Ode. Nah, kita tahu banyak getaran yang terjadi tiap satu malam. Nah, jadi konsep-konsep itu kemarin sudah dijelaskan. Periode, frekuensi, timpangan, itu. Nah, supaya lebih paham lagi, hari ini kita akan mempraktikkan, ya, supaya lebih paham lagi tentang apa itu sebetulnya periode dan juga frekuensi. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat-alat ini, ya, alat-alat ini. Nah, jadi pada hari ini kenapa kita praktik tentang apa? Tentang getaran dan juga frekuensi. Saja tidak berlama-lama lagi. Silakan dibuka bukunya. Kemarin angka ini sudah dikerjakan, sudah ditulis ya, di buku masing-masing. Nah, terus buka halaman 100. Kalau misalkan terlalu panjang, berarti kalian nanti kurang lebih panjangnya 15 cm. Apa 15 cm talinya? 15 cm. Nah, nggak usah pas juga nggak apa-apa. Kurang 1 cm, kurang 2 cm nggak apa-apa. Yang penting 15, kurang lebih 15. Udah? Nah, udah? Nah, coba perhatikan dulu sebentar ya. Kelompok itu perhatikan dulu sebentar. Nanti salah ya. Nah, dihitungnya mulai dari getaran yang kedua. Nah, ini kan pertama kali diayunkan nih. 1, nah 2. Nah, dihitung start satunya itu dari getaran yang kedua. Jadi ini kan 10 derajat diayun. 1, 2, 3, nah dihitungnya ya.
pas getaran yang kedua. Berapa aja? 11. Tujuannya itu Mbak? Tujuan praktikum apa? Jadi tujuan praktikum ini buat menganalisis hubungan panjang kali dengan periode, terus yang kedua menganalisis hubungan panjang kali dengan frekuensi, dan yang terakhir menganalisis hubungan periode dan frekuensi. Di sini ada panjang kali, jumlah besarannya ada 10. Panjang kali saat 15, panjang kalinya 15, jumlah getarannya ada 10, 15 dan 20. Terus ada saat 10, kalau pada saat 10 T kecilnya 8, T besarnya 0,8, N-nya 1,25. Ya, diiringi dengan lagu. Pas lagunya berhenti, nanti paru-parunya berhenti di siapa? Ya, baru kalian berhenti di siapa, nanti berarti itu yang harus jawab pertanyaan. Ya, silakan. Nanti mulai ini dari sini ke sini, dari sini ke sana. Anterin dari sini ke sini, dari tengah ke belakang, dari belakang ke sini lagi. Ya. Gak apa-apa, anterin. Nah, sampai lagunya berhenti nanti gitu ya. Nanti itu yang harus jawab pertanyaannya. Nomor berapa aja kemarin? Hanya 345 dan juga simpulan ya. Oke, nanti pas lagunya diputar ya. Oke, 1, 2, 3.
Assalamualaikum Pak Raka. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak Raka. Saya meminta waktunya Pak Raka untuk kita mengadakan percakapan setelah kemarin Pak Raka melakukan pembelajaran dan kebetulan saya hadir untuk melakukan observasi. Nah, tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini barangkali kita akan merefleksi apa yang terjadi saat pembelajaran Paraka, kemudian juga kita membahas apa-apa yang telah Paraka lakukan terkait dengan rencana atau FPP yang telah Paraka buat, kemudian terkait apakah area pengembangan yang itu kita bicarakan sudah tercapai. Kita juga mungkin bisa membahas melalui percakapan ini hal-hal yang Paraka temukan dan akan dikembangkan selanjutnya. Baik Paraka, izin saya menyampaikan dulu hasil observasi saya selama mengikuti pembelajaran Paraka kemarin di kelas 8B ya Paraka ya. Ya, saya melihat siswa di kelas 8B sangat terlibat aktif dalam pembelajaran Paraka. Tidak ada satupun saya perhatikan, saya berkeliling waktu itu semuanya aktif, baik itu dalam diskusi kelompok, kemudian dalam melakukan praktikum percobaan. Waktu itu materinya getaran ya Pak ya, dan Paraka juga dia mengawali dengan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi dengan Paraka mengawali dengan tujuan pembelajaran, siswa menjadi fokus, oh ini yang akan dicapai. Itu yang saya perhatikan. Kemudian juga beberapa siswa juga terlihat sangat antusias ketika menggunakan virtual lab itu ya. Ada beberapa kelompok yang melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab. Mungkin itu hal yang baru mungkin Paraka ya. Jadi siswa sangat antusias, namun yang melakukan percobaan dengan alat lab pun tidak kalah antusiasnya. Mereka melakukan percobaan dengan penuh semangat. Kemudian seperti yang kita bahas di observasi bahwa Paraka akan mengembangkan beberapa hal. Yang pertama adalah Paraka ingin melatih kemampuan literasi numerasi siswa, dan itu sangat terlihat di pembelajaran Paraka, di mana siswa mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk pada LKPD, kemudian melakukan percobaan, perhitungan, dan itu sangat melatih kemampuan literasi numerasi siswa. Kemudian juga Paraka mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, dan itu semua saya pikir sudah dilaksanakan saat pembelajaran. Membuatkan lagu, membuat siswa merasa agak rileks mungkinnya dari asalnya serius melakukan percobaan dengan lagu yang mereka sukai, sambil agak deg-degan juga soalnya dapat itu ya, mencari siapa yang harus menjawab. Nah itu mungkin kegiatan PSE yang Paraka lakukan. Itu. Kemudian diakhiri pembelajaran dengan presentasi hasil kerja kelompok siswa. Di situ bisa terlihat bahwa siswa memahami apa yang menjadi memahami materi yang Paraka sampaikan.
hasil observasi saya dan mohon izin kita membahas mungkin refleksi pembelajaran Paraka. Tapi sebelumnya nih Paraka tidak keberatan Paraka, harapan Paraka dari pembicaraan kita sekarang ini apa Pak? Itu saja tidak keberatan karena ketika observasi juga saya menyampaikan bahwa ketika kita melakukan pembelajaran sendiri tanpa ada saran atau masukan atau tanpa ada perhatian dari rekan sejawat, kita tidak akan tahu apa kekurangan kita dan tidak akan bisa berkembang ketika tidak mau mendengar atau menerima masukan dan saran itu. Dan proses coaching ini adalah salah satu ajang mungkin ya atau kesempatan untuk melakukan, untuk menerima masukan dan juga saran sebanyak-banyaknya, dan juga kesempatan saya untuk berbagi dan lebih menggali potensi saya dalam mengajar dan melakukan pembelajaran. Jadi Paraka ingin kita berdiskusi, mendapatkan masukan gitu ya Pak ya. Ya baik. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Pak, gimana perasaan Paraka setelah pembelajaran kemarin? Setelah pembelajaran kemarin, kebetulan Bu, sebetulnya kelas 8B itu adalah salah satu kelas yang ampun. Kalau Ampun belajar dalam artian apa nih Pak? ampun, selalu berisik. Oh gitu. Dan motivasinya untuk belajar itu sangat kurang dibandingkan kelas-kelas lain yang saya ajar. Gitu ya. Dan ketika waktu, sebetulnya saya terpaksa memilih kelas 8B gitu ya, karena waktunya kan pas dengan dengan waktu kita untuk melakukan coaching ini gitu. Kebetulan di 8B pas waktunya, jadi terpaksa memilih kelas 8B gitu. Dan ternyata pada saat dilakukan pembelajarannya dan diobservasi, ternyata sangat berbeda dengan sehari-harinya 8B gitu. Ketika pada saat kemarin, pada saat melakukan pada saat diobservasi oleh ibu, ternyata kelas 8B sangat-sangat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajarannya gitu. Dan memang mungkin 8B ini tipe kelas yang harus melakukan pelajaran dengan tidak membosankan, harus ada hal baru yang mereka terima. Ya, karena ya itu mungkin metode pembelajaran yang Paraka gunakan juga sangat membuat mereka jadi aktif gitu. Kemarin kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Menurut Bapak dari pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran yang Pak Raka rencanakan itu tercapai nggak Pak? Nah, tujuan pembelajaran itu dilihat tercapai atau tidaknya kan melalui evaluasi. Nah, waktu pembelajaran memang tidak sempat dilakukan evaluasi karena waktunya yang sangat singkat. Jadi ketika pertemuan selanjutnya saya melakukan evaluasi, siswa bisa menghitung periode dan juga frekuensi yang merupakan materi yang diajarkan pada saat itu gitu. Dan kebetulan materi ini juga sangat sederhana, menentukan periode dan frekuensi itu dengan catatan untuk menentukan periode waktu dibagi dengan jumlah getaran, hanya seperti itu. Melakukan frekuensi adalah kebalikan dari periode, ketika satu dibagi dengan periode. Jadi karena materi yang sederhana, jadi tujuan pembelajaran memang tercapai. Dan hasilnya juga mereka bisa untuk menghitung periode dan juga menghitung frekuensi dalam getaran. Ya, kemudian Paraka kan membuat RPP-nya nih Pak ya. Nah pada saat pembelajaran kemarin, apakah pembelajaran yang terjadi itu sesuai dengan skenario yang Bapak susun dalam RPP, atau ada yang melenceng gitu Pak? Nah, banyak sekali yang di luar skenario gitu, karena mungkin pertama dari waktunya juga. Jadi yang saya rencanakan materinya itu kan disampaikan terlebih dahulu sebelum praktikum. Nah, karena sebelumnya sudah, jadi tinggal mengulang gitu. Jadi ada beberapa mungkin rangsangan-rangsangan berupa pertanyaan yang seharusnya keluar dari saya kepada siswa itu menjadi tidak, karena waktunya yang kurang ya Pak ya? Kurang. Itu salah satu yang tidak
berjalan dengan skenario. Jadi mungkin kalau saya presentasikan pembelajaran saya berjalan 70% sesuai dengan skenario atau rencana. Ya, kaitannya dengan waktu ya Pak ya. Ya, baik. Kemudian Pak Raka juga kemarin kita berbicara ada beberapa area pengembangan yang ingin Pak Raka kembangkan gitu ya, akan latihkan, yaitu literasi numerasi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga PSE, dan beberapa profil pelajar Pancasila, diantaranya benar kritis melalui praktikum untuk melatih rasa ingin tahu mereka, dan juga gotong royongnya. Nah, apakah itu berjalan atau bisa tercapai, Pak? Saya rasa itu semua berjalan dan tercapai gitu. Karena di sini siswa kan melalui metode praktikum ini siswa dilatihkan bagaimana untuk mengambil sebuah data. Kemudian data itu dimasukkan ke dalam tabel. Lalu dari tabel itu dilihat bagaimana hasilnya, diamati kan bagaimana hasilnya, dan disimpulkan gitu, bagaimana hubungannya antara periode dengan frekuensi, bagaimana hubungannya dengan selang waktu, dengan panjang tali, dan lain-lain. Saya kira itu sangat mengembangkan kemampuan literasi sains, terutama literasi numerasi gitu ya, dan juga mengembangkan rasa ingin tahu dan bernalar kritis, bagaimana mereka menarik kesimpulan dari hasil data yang mereka ambil sendiri gitu. Kemudian gotong royongnya tentu saja dari pembelajaran secara berkelompok, mereka dituntut untuk bergotong royong, bekerja sama, karena pada saat praktikum lihat sendiri, ada yang memegang stopwatch, kemudian ada yang mengayunkan bandul, ada yang memegang penggaris, ada yang memegang statiknya supaya tidak bergoyang, tidak jatuh gitu kan, ada yang mengamati dan menginput data. Itu semua adalah kolaborasi dan sifat gotong royong yang muncul dalam pembelajaran saya gitu. Dan kolaborasi. Jadi saya sangat, kalau bisa dibilang sangat puas melihatnya gitu, karena apa yang ingin saya sempat kembangkan ternyata terjadi di kelas. Ya Pak, dari 4 atau 5 area pengembangan yang ingin Bapak latihkan, kira-kira yang belum maksimal itu di mana Pak? Di aspek mana? Yang belum maksimal mungkin keterampilan sosial emosionalnya bisa lebih lagi kan ya gitu, karena dalam pembelajaran kemarin hanya diterapkan pada saat evaluasi saja, pada saat pertanyaan gitu, pada saat menjawab pertanyaan. Nah mungkin kita bisa lebih dikembangkan di situnya, jadi tidak hanya dalam proses menjawab pertanyaan, tapi mungkin di awal kita lakukan sebelum pembelajaran supaya lebih semangat, atau di akhir pembelajaran, atau pada saat menyampaikan materinya juga ditambahkan pengembangan KSE-nya gitu. Jadi saya harapkan ke depan itu yang bisa dimaksimalkan. Artinya untuk melakukan itu ada persiapan lebih mungkin ya Pak ya? Betul. Bapak kira-kira ya, berarti mungkin ini akan Bapak lakukan di pembelajaran berikutnya Pak ya, Pak ya, dari pengalaman pelaksanaan PSE kemarin ya Pak. Kemudian ada hal menarik nggak dalam pembelajaran Bapak kemarin yang Bapak rasakan, yang Bapak temukan di luar ekspektasi Bapak gitu? Ya, hal menariknya itu mungkin tadi ya, karena kelas 8B ini adalah salah satu kelas yang motivasi belajarnya sangat kurang gitu. Biasanya kalau dengan metode ceramah udah siswa tidak akan mendengarkan, siswa berisik gitu ngobrol ya, walaupun saya tegur, saya
saya ajak lagi untuk berpartisipasi dalam pelajaran itu, mereka akan kembali motivasinya turun untuk belajar gitu. Dan ternyata dengan metode yang menarik seperti kemarin yang saya lakukan dengan metode praktikum, kemudian dikembangkan KSE-nya, dikembangkan literasi numerasinya, dan juga gotong royong serta benar kritisnya, ternyata kelas 8 ini mampu meningkat, atau menurut saya drastis, motivasi belajarnya sangat meningkat secara drastis gitu dengan metode yang saya lakukan dan pembelajaran kemarin gitu. Itu saya pikirkan sebelumnya, saya prediksikan bahwa di kelas itu sama saja gitu. Mereka motivasi belajarnya akan kurang dan akan ribut. Ternyata pada saat kemarin dilakukan, proses pembelajarannya berjalan dengan sangat baik dan siswa berpartisipasi aktif, dan motivasi belajarnya juga terlihat tinggi dari antusiasnya siswa tersebut terhadap pembelajaran yang dilakukan. Betul Pak, saya juga melihat itu, saya nggak nyangka kalau ternyata kelas B itu sebetulnya kelas yang kurang aktif gitu ya, karena kemarin itu semuanya sangat terlibat dan antusias gitu melakukan pembelajaran. Baik Pak Raka, kita lanjutkan. Mungkin berarti tadi Pak Raka ingin menggali lagi PSE-nya, kemudian tadi kaitannya dengan waktu yang kurang ya Pak ya. Berarti dalam waktu yang kurang itu ada kegiatan yang sebetulnya Pak Raka rencanakan tapi tidak terlaksana gitu. Salah karena satunya evaluasi. Nah, mungkin untuk karena idealnya mungkin sesuai rencana gitu ya Pak ya. Nah, untuk kedepannya Pak, agar pembelajaran Bapak itu sesuai dengan yang direncanakan, barangkali apa yang akan Pak lakukan? Mungkin yang pertama adalah manajemen waktu. Karena pada saat kemarin saya agak kurang tegas untuk menyuruh mereka melakukan yang cepat gitu. Jadi mereka kan kalau dibilang sangat lama sekali kita melakukannya. Banyak yang bercanda terlebih dahulu walaupun pada akhirnya memang melakukan gitu. Tapi sempat kebingungan mungkin dengan langkah-langkahnya, jadi itu menghabiskan waktu yang lama gitu. Nanti seharusnya lebih ditegaskan lagi bahwa ini waktunya 5 menit, ini waktunya untuk ini 10 menit gitu. 10 menit sudah selesai, 10 menit sudah biasanya sudah harus presentasi. Nah, mungkin itu di aspek waktu itu. Betul. Nah, kira-kira ini akan Bapak udah punya rencana nih, berarti untuk mengatasi waktu saya harus memanage. Kira-kira rencana ini akan dilaksanakan kapan ya Pak? Karena ya secepatnya mungkin di pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ya berarti itu ya Pak ya, satu tadi waktu Bapak akan manage lagi, kemudian akan menambah PSE tidak hanya di saat evaluasi saja, tapi proses itu supaya anak lebih merasa nyaman gitu ya Pak ya, belajar di kelasnya. Pertanyaan berikutnya mungkin terkait ini Pak, untuk melaksanakan ini Bapak perlu berkolaborasi dengan orang lain nggak Pak untuk melaksanakan rencana pengembangan tadi, manage waktu, kemudian melaksanakan PSE di kegiatan pembelajaran yang lainnya? Mungkin perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa guru IPA atau guru lain juga tidak apa-apa barangkali guru tersebut atau rekan sejawat tersebut memiliki pengalaman dalam manajemen waktu yang lebih baik, atau mungkin bisa memberikan inspirasi dalam KSE atau PSE-nya yang bisa diterapkan dalam kegiatan, tidak hanya dalam proses tanya jawab atau evaluasi, tapi dalam prosesnya dan juga dalam persepsinya barangkali. Ya, jadi kita sharing gitu ya Pak ya, dengan itu bertukar pengalaman. Ya,
itu rencana Bapak. Kemudian indikator ketercapaian rencana pengembangan itu menurut Bapak apa nih Pak? Indikator bahwa ini tercapai. Indikatornya mungkin kalau dalam pengembangan sosial emosional tadi adalah siswanya mungkin terlihat memiliki motivasi yang tinggi dan antusias. Kalau pengembangan dalam literasi numerakinya, apakah siswa tersebut dalam pembelajaran sudah bisa menginput data dalam bentuk apa dan lain-lain, atau sudah bisa mengumpulkan data dari hasil pengamatannya, dan semuanya apakah terlihat atau tidak, dan itu semua terlihat. Jadi mengapa saya bisa mengatakan tercapai, karena dari indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Berarti untuk rencana pengembangan PSE yang tadi Bapak sampaikan, Bapak akan mengatakan itu tercapai kalau anak lebih termotivasi mungkin ya Pak ya. Kemudian untuk yang indikator ini Pak, yang waktu yang manajemen waktu Bapak yang merasa harus lebih dikembangkan, itu indikatornya apa Pak? Indikatornya adalah karena ada salah satu bagian terpenting dari proses pembelajaran, yaitu evaluasi, tidak dilakukan dalam pertemuan itu dan tidak sesuai rencana. Padahal dalam rencana evaluasi dilakukan dalam pertemuan tersebut setiap kali belajar itu, tapi gara-gara manajemen waktunya yang kurang, jadi evaluasi untuk pembahasan pelajaran yang dilakukan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi indikator keberhasilannya kalau semuanya semua proses dilakukan gitu ya Pak ya, sesuai rencana. Iya Bapak, terima kasih sekali. Saya banyak belajar dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan percakapan ini juga ada manfaatnya untuk para Kak. Saya juga banyak belajar dari pembelajaran para Kak selama saya melakukan observasi. Banyak hal juga yang mungkin bisa diterapkan juga di pelajaran saya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti beberapa area pengembangan yang akan Pak Raka lakukan bisa berhasil. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya, bagaimana keberhasilan rencana pengembangan Bapak ini. Terima kasih. Oh iya. Betul Pak. Kita lihat juga. Betul Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi atas